Haleluya, puji Tuhan, alhamdulillah. Gak ada masalah ya? Kalau kota Madianya. Nah, saya tinggal di ibu kota salah satu kabupaten. halo, selamat datang dalam program Menembus Perbedaan. Satu program yang dirancang untuk membahas seputaran tentang perbedaan yang kita akan bisa melihat bahwa ada nilai-nilai persamaan yang bisa membangun kita, saling melengkapi di dalam keyakinan kita untuk bertumbuh bersama dalam kebaikan, dalam keharmonisan dan juga dalam kebenaran. Baik sahabat, pada sore ini kita di studio telah bersama dengan Bang Afdal Daniel. Shalom Bang Afdal. Salam Bang Andreas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Afdal? Luar biasa. Wah, semangatnya Bang luar Andreas biasa. juga luar biasa ya. Haleluya, puji Tuhan, alhamdulillah. Nggak ada masalah ya? Kalau saya ungkapannya pakai shalom, pakai alhamdulillah gitu. Kalau saya pribadi sih enggak masalah Nggak Bang masalah Andreas. ya. Ya. Ya, mudah-mudahan nggak masalah Ya, ya. artinya sama aja itu. Bagaimana kita bisa menjelaskan itu? Ya, saya ingat waktu pergi ke Uni Emirat Arab ya. Ucapan Assalamualaikum contohnya ya. Waktu saya sebelum pergi ke sana, saya anggap itu kan hanya untuk milik agama tertentu. Tetapi ketika saya pergi ke Uni Emirat Arab itu, ternyata bukan milik agama tertentu, tetapi itu sudah menjadi bahasa greeting. Oh, salam pembuka. Iya, salam pembukaan Oke. untuk orang-orang di Timur Tengah sana. Oke Karena lah. mereka berbahasa Arab. Gitu. Aman ya? Ya Aman bagi lah. Puji Tuhan lah, Iya. ya. Terima kasih Bang Afdal sudah datang ke studio kita hari ini. Dan saya senang Abang boleh datang ya, di mana kita bisa memberikan sharing lah ya dalam program ini. Jadi pertama-tama dulu kita kenalan dulu ya Bang Afdal ya. Bang Afdal namanya ini unik gitu, karena Afdal gitu ya. Iya. Kalau asal dari mana Bang Afdal? Kalau saya orang tua orang kita Minangkabau. Dari Minang. Iya. Sumatera Barat ya. Sumatera Barat atau yang umum biasa disebut orang Padang. Orang Padang. Iya. Ya, rumah makan sederhana. Iya. Jangan promosi loh Bang Andreas. Iya, biasanya Iya, kan dari sana memang makanannya enak-enak gitu ya. Ada banyak ya keunikan dari Minang ini ya. Jadi aslinya dari sana ya Bang ya? Iya, kalau orang tua dua-duanya orang kita Minang. Orang Minang ya. Hanya saya lahirnya di Pekanbaru. Oh, Karena orang tua laki-laki ya, almarhum papa saya kan dulunya kontraktor. Nah, kehidupan kontraktor ini dia kan eksis di daerah-daerah yang baru berkembang. proyek Kan. banyak Iya. ya. Jadi saya lahir di Pekanbaru sampai umur 5 tahun. Lalu setelah umur 5 tahun kami pindah ke salah satu ibu kota kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Masih di Pekanbaru. Oh tidak, masih wilayah Oh, di Provinsi Riau. Iya. Tapi- Pekanbaru itu kan ibu kotanya Pekanbaru, tapi di Pekanbaru itu kan ada wilayah kota Madianya. Nah, saya tinggal di ibu kota salah satu kabupaten Di daerah yang ada Riau. di Provinsi Riau. Di Riau. Tapi Padang ke Riau sebenarnya nggak terlalu jauh kan? Iya. Ya, kalau naik mobil ya 4 jam 5 jam lah. Jadi dari kecil itu di daerah itu ya Bang ya? Iya, saya dari lahir sampai umur 5 tahun di kota Pekanbarunya. Lalu 6 tahun sampai saya tamat sekolah itu di ibu kota kabupaten yang ada di Provinsi Riau sana. Oke, tadi udah bang sebutkan tentang itu ya. Iya. Ya, jadi nama abang itu siapa sih sebenarnya? Karena ada yang bilang Afdal, ada yang bilang Daniel ya. Sebenarnya Irafdal gitu. Yang mana sebenarnya? Dan kira-kira nama itu ada artinya nggak sih? Nama saya itu sebenarnya kalau saya dengar cerita dari almarhum ya. Nama Orang saya tua ya, dari iya, orang dari tua. orang tua. Nama saya itu sebenarnya
IR titik Afdal. Nah, jadi nama saya itu hanya Afdal. I ini sama R ini inisial nama orang tua Bang Andreas. I itu inisial nama almarhum papa. R itu inisial almarhum mama. Jadi nama saya cuman Afdal. Afdal itu artinya bagus. Tapi unik juga ya, IR titik. Iya, karena singkatan dari nama orang tua laki-laki dengan nama orang tua perempuan, titik, nah nama saya baru Afdal. Kalau orang nggak tahu bisa salah baca loh Bang. Kalau insinyur kan R-nya kecil, saya kan R-nya besar. Oh, I-nya gede, R-nya juga gede Iya, ya? bukan I besar R kecil. Oke. Kalau itu ya insinyur kan. Apa sih artinya itu, Afdal itu? Ya kalau di dunia kekristenan ya lebih kurang sama dengan orang tua yang memberi nama anaknya Grace. Oh, Grace. Ah, iya, Grace. Kasih karunia. Iya. Atau karunia gitu ya. Iya, bagus lah ya poinnya. Itu bahasa apa itu? Afdal itu. Bahasa Arab itu, Afdal. Kan pernah Bang Andreas sering dengar kan, sholat itu yang Afdal pada pada jamnya. Betul. Iya, jangan suka mengulur-ngulur. Nah kan kemudian kalau berpuasa itu yang Afdal adalah bukan hanya puasa menahan lapar dan haus, tapi juga puasa menahan emosi. Baru tahu saya Bang. Itu Afdol itu sama ternyata ya. Afdal itu kan pengucapan aja. Kirain Afdol itu bahasa gaul loh. Ternyata itu nama ya, ada maknanya di sana ya. Afdal. Grace ya. Yang lebih afdal, sholat itu tepat waktu. Sholat tepat waktu. Iya. Jadi kecil dan selama masa sekolah di daerah Riau. Iya, Ya, daerah Riau. Nah daerah saya itu menariknya, kota perantauan saya itu lingkungannya mayoritasnya dihuni oleh orang-orang kita dari Banjarmasin, Kalimantan. Wah jauh loh. Iya, memang wilayah itu wilayah penduduk pribuminya orang kita Melayu ya. Betul. Tapi mayoritas di situ dan bahasa sehari-hari saya bahasanya bahasa Banjarmasin. Bisa dong bahasa Banjarmasin? Bisa saya. Saya kalau ketemu sama orang Banjar, saya bisa bahasa Banjar. Wah hebat dong, bisa bahasa Minang, bisa bahasa Melayu, ya, bisa bahasa Banjar. Wah luar biasa berarti bahasa Bang ada banyak ya. Waktu saya tinggal di Balikpapan dikira saya pandai bahasa Banjar itu karena saya tinggal di Balikpapan. Bukan, memang bahasa saya waktu kecil itu. Dari sejak di Riau ya? Iya, dari sekolah sampai tamat sekolah SMA. Bahasa saya bahasa Banjar sehari-harinya. Jadi tamat dari Riau, setelah itu lanjut sekolah kemana? Saya setelah tamat sekolah menengah atas, saya bekerja. Kerja? Iya. Tamat SMA nih? Iya. Jadi disitulah saya memulai karirnya di dunia perhotelan. Oh. Iya. Tapi kan kalau dunia perhotelan ada sekolahnya Bang. Ada. Dan saya Akademi Perhotelan. Akademi Perhotelan. Dan saya kebetulan alumni dari sebuah akademi perhotelan yang ada di Jakarta ini. Oh berarti waktu ambil akademinya ke Jakarta? Iya. Di Jakarta akademi ya 3 tahun ya? Iya 3 tahun. 3 tahun selesai tamat akademi perhotelan kerja di hotel. Iya. Oh, Jadi sebelum saya kuliah saya sudah kerja di hotel dulu. Oke. Saya kuliah tuh bukan karena biaya orang tua, tapi hasil kerja kita yang kita simpan. Self supporting. Ya, dari Biaya kecil sendiri. memang. Udah mandiri ya? Wah, luar Dan kenapa biasa saya juga. waktu itu saya ambil di Akademi Pariwisata Jakarta? Karena Jakarta ini kan barometer ya. Iya. Nah kalau saya ngambil di Akademi Perhotelan di Pekanbaru kan kurang greget ya. Iya. Jadi alang basah sekalian. Makanya saya ambil di sebuah akademi perhotelan yang dibentuk oleh sebuah hotel bintang 5 berlian. Oh. Iya, bintang 5 plus ya. Jadi udah niat banget lah ya mau sekolah perhotelan ya. Iya. Dan kenapa milihnya perhotelan? Ya karena saya waktu itu senang di dunia perhotelan dan motivasi saya tuh pingin menjadi bartender di kapal pesiar. Oh itu Iya. dreamnya seperti itu. Iya. Pingin bisa kerja di kapal pesiar ya. Karena saya lihat kehidupan di kapal pesiar tuh wow gitu kan.
Apa sih yang terlintas waktu itu di Ya, pikiran abang? ya kehidupannya asik lah, banyak dikitari oleh wanita-wanita yang cakep-cakep gitu kan. Banyak kenalan ya. Iya, banyak kenalan dari berbagai lapisan masyarakat. Karena orang yang datang ke Kapal pesiar. hotel atau kapal pesiar itu kan bukan orang yang kacang-kacangan. Nah, Betul. Orang-orang berduit lah ya. Iya, Jadi itu awalnya kenapa ambil perhotelan. iya. Dan berapa lama setelah abang tamat itu kerja di perhotelan itu berapa lama? Ya, sebelum saya tamat saya sudah direkrut sama sebuah hotel bintang 5 di Jakarta ini. Karena ternyata planning saya itu tepat. Saya sengaja meninggalkan kota Pekanbaru, waktu itu sedang bekerja di sebuah hotel di Pekanbaru. Saya ngambil Akademi Perhotelan Jakarta yang dibuat oleh sebuah hotel bintang 5 yang sangat terkenal di kota Jakarta ini. Kalau saya sebutkan hotelnya pasti orang rata-rata tahu itu. Kalau udah bintang 5 berkelas tuh. Iya, dan dia bukan bintang 5 biasa tapi di atas bintang 5-nya. Kalau nggak salah saya bintang 5 berlian atau apa namanya itu. Karena sudah lama juga lupa dikit ya. Iya. Karena hotel itu kan ada tingkat-tingkatannya, bintang 1, bintang 2, bintang 5. Nah, di atasnya itu ada lagi. Itu sudah hotel mewah tipenya. Jadi udah sempat lama bekerja di hotel ya? Kalau saya totalin ada 9 tahunan lah. 9 tahunan ya. Udah pasti familiar lah dengan segala jenis dunia hotel. Iya. Dan waktu itu abang di hotel kerja di bagian apa? Karena saya di bidang kuliah di Akademi Pariwisata itu saya ngambil jurusan Food and Beverage Service Departemen ya. Itu kan membawahi restoran dengan bar. Ya, jadi ya saya bekerja di situ sesuai dengan jurusannya. Karena akademi yang saya ambil ini Bang Andreas memang akademi yang spesialisasi, bukan yang general. Nah, Tapi dia spesialisasi. Kalau mau pingin jadi cook, ya ambillah food product. nah itu dia pembahasan kita ini saya lihat judulnya bartender. Ya, bartender menerima Isa Al-Masih. Ya. Ini agak unik ini ya. Seorang bartender tapi bisa terima Isa Al-Masih gitu. Dunia bartender seperti apa? Dunia Isa Al-Masih seperti apa? Ini kan menarik ini ya. Karena kan dunia bartender itu urusannya pasti beverage yang abang bilang tadi ya. Iya, minuman ya. Minuman-minuman ya tentunya minuman-minuman yang gak biasa lah ya. Jadi selama menjadi bartender itu apa aja kegiatan abang? Saya mulai mengalami masalah ini ya, itu memang ketika saya lagi kerja di sebuah outlet bar. Ya lagi in charge di sebuah hotel bar di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta ini. Oh ini pengalaman itu ya? Iya. Dari kenapa Kalau dari ditanya kenapa saya mulai mengenal Isa Al-Masih. lebih jauh tentang Isa Al-Masih ya, itu memang mulainya ketika itu saya sedang in charge di bar. Tapi bukan di barnya saya in charge, tapi ketika saya lagi kerja di bar. itu gimana ceritanya bang? Dari bartender itu bisa kenal dengan Isa Al-Masih. Ya karena saya juga nggak pernah mimpi ya Bang Andreas mengenal sosok Isa Al-Masih ini lebih jauh ya. Karena yang saya tahu ya Isa Al-Masih itu sebagaimana yang saya ketahui dan orang banyak ketahui dari agama saya sebelumnya. Ya saya juga tidak pernah bermimpi karena kan tujuan saya bekerja itu kan bukan untuk mengejar hal-hal yang bersifat rohani ya, tapi ya duniawi lah. Iyalah untuk cari uang, Iya. ya, cari pelesiran. Iya. Nggak ada kepikiran untuk hal-hal yang bersifat Betul. rohani. Dan orang-orang yang ditemui pun orang-orang yang demikian Iya. biasanya, ya kan orang-orang Para yang bisnismen, bisnismen, orang kemudian hidupnya, hura-hura, glamor ya. Iya. Jadi udah pasti terbiasalah dengan dunia seperti itu. Iya. Iya. Tapi tiba-tiba bisa kenal
Isa Al-Masih itu gimana ceritanya maksud saya? Apa yang menjadi starting pointnya ketika itu bisa terjadi? Iya, saya mengalami satu pengalaman yang unik ya kalau menurut saya ya. Unik dan tidak rasional. Kenapa saya katakan unik dan tidak rasional? Karena tidak ada teman yang datang kepada saya yang menceritakan kepada saya tentang Isa Al-Masih. Iya. Tidak ada. Saya tahunya Isa Al-Masih itu kan ya selama saya belajar sebelumnya ketika saya sekolah, ketika saya belajar ilmu agama saya sebelumnya. Ya sebatas itu aja. Saya tidak mengenal lebih jauh tentang Isa itu. Di luar dari itu tidak ada. Dan tidak ada orang yang datang mengajari kepada saya siapa itu Isa Al-Masih yang sebenarnya tidak ada. Jadi bagaimana prosesnya? Yaitu saya mengalami satu pengalaman yang tidak unik ya. Yang unik. Tidak rasional ya, unik ya, tidak rasional. Boleh Di mana dibagikan? pada waktu itu saya sendiri juga tidak bisa menerima pengalaman ini. Karena kenapa saya bilang tidak bisa menerima? Karena saya waktu itu berada di lingkungan orang-orang yang bukan tinggal di kampung ya. Kalau saya misalnya tinggal di kampung Bang Andreas, atau saya tinggal kalau kebetulan kita ini di Jakarta ya, atau saya tinggal di kaki Gunung Salak Bogor sana. Gimana itu? Nah, lalu setiap malam Jumat, terlebih lagi malam Jumat Kliwon, saya naik ke gunung, lalu saya gelar tikar, gelar sesajen, lalu bakar kemenyan. Saya bersemedi di situ. Betapa. Sampai pagi kan. Dan saya mendapat pengalaman yang tidak rasional, saya bisa memahami. Karena memang lingkungannya, suasananya memang seperti itu memungkinkan hal-hal supranatural kalau saya bilang. Betul. Itu bisa terjadi. Nah, tapi ini sementara ini nggak tinggal di lingkungan begitu ya? Ya? Saya kan lagi kerja di hotel, yang lagi incas di bar. Nah, ketika incas di bar itulah datang pengalaman itu pertama kali. Apa yang datang? Waktu itu saya dalam kondisi lagi sakit ya. Saya belum menjadi karyawan tetap hotel bintang 5 ini. Kan saya belum mendapat tunjangan-tunjangan ya dari hotel ini. Hanya mendapat gaji ya, masih percobaan lah waktu itu. Masih baru berarti? Iya, masih baru. Nah, gaji itu ternyata nggak cukup untuk membiayai sehari-hari. berobat. Cukup sehari-hari aja, tapi untuk berobat nggak cukup Bang Andreas. Waktu itu belum ada BPJS kan? Belum ada. Itu kan kalau berobat ke dokter itu mahal. Ya boleh dikategorikan mahal ya untuk orang kebanyakan. Nah, waktu itu saya mengalami sakit demam. Sudah 2 hari waktu itu saya tidak bisa membuat diri saya berobat ke dokter. Dan pada hari ketiga saya didatangi suara. Waktu ketika itu saya sedang tertidur subuh-subuh. Nah, kenapa saya katakan subuh-subuh? Karena setelah suara itu datang dan bicara ke telinga saya ini, saya terbangun dan di luar sana itu kalau saya nggak salah itu saya mendengar suara orang mengaji atau azan subuh. Setelah suara itu datang. Jadi suara itu datang ketika saya dalam keadaan tertidur. Dan hanya abang yang dengar? Iya, jelas sekali di kuping saya pada waktu itu. Dan apa isi suara itu? Suara itu bilang begini, saya kan dalam kondisi sakit waktu itu ya. Ya boleh dikatakan prihatin lah ya. Nggak bisa berobat ke dokter. Nah, suara itu ngomong di telinga saya ini jelas sekali Bang Andreas. Dia ngomong begini sama saya. Hai kamu yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Akulah Isa Al-Masih putra Maryam, anak Allah yang maha tinggi. Tidak satu pun yang sampai kepadaku, tidak satu pun yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Ya, setelah mendengar suara itu, saya terbangun. Nah, setelah terbangun saya merenung.
Isa ini kan yang kami kenal sebagai agama sebelumnya kan itu kan Yesus ya. Iya. Ya kami paham sekali Isa itu ya Yesus gitu. Saya terganjal dengan kata akulah anak Allah yang maha tinggi. Tidak satu pun yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Saya kan merenung dan berpikir bagaimana ceritanya. Sampai sebelum itu dulu Bang, sebelum lanjut. Iya. Apa mungkin ada yang pasang radio atau ada yang pasang tape kali di sebelah abang gitu atau tetangga? Itu Nggak kan ada? subuh-subuh. Subuh-subuh. Iya, enggak mungkin anak-anak kos tuh pasang tape pagi-pagi subuh, pagi-pagi buta begitu Bang Andreas. Kecuali sore atau malam boleh lah. Ini subuh. Saya bangun aja saya mendengar suara orang azan atau kalau nggak suara azan suara orang mengaji. Dan itu pertama kali datang. Pertama kali. Lalu mulai berpikir itu suara, ada nggak pertanyaan dari di pikiran abang? Ini Wah, suara dari mana ini? Besar sekali pertanyaan saya karena saya terganjal dengan pesan yang dia sampaikan. Dia bilang, akulah Isa Al-Masih, putra Maryam, anak Allah yang maha tinggi. Oh. Lah saya pikir memangnya Isa Al-Masih itu anak Allah? Emangnya Allah tuh beranak? Ya nggak masuk lah ke otak saya Bang Andreas. Iya. Ya saya mereject, menolak. Artinya mengabaikan aja. Iya saya abaikan karena nggak masuk di pemahaman saya sebelumnya. Masa iya Isa Al-Masih anak Allah? Memang Allah tuh manusia beranak. Lalu siapa ibunya? Lalu kemudian gimana? Masih terus nggak ada suara itu hari-hari berikutnya? Karena saya tidak bisa menerima dengan akal sehat saya pesan suara itu, ya saya berusaha untuk melupakan karena nggak masuk logika saya. Iya. Nggak masuk logika saya pada waktu itu. Masa si Allah beranak? Memang Isa itu, memang Allah tuh manusia beranak. Ada anak apakah Iya. Tuhan itu ada ibunya gitu ya? Yang saya tahu kan Isa Al-Masih itu kan manusia dan nabi Iya. bagi Bani Israel. Ya saya menolak lah. Nggak bisa saya terima. Dan saya berusaha untuk mengabaikan lah pesan suara itu. Karena nggak masuk di akal sehat saya kan. Artinya abang anggap itu tidak terjadi lah, tidak ada terjadi apa-apa. Tidak terjadi. Dan itu apakah cuma sekali datang? Nah anehnya saya berusaha untuk melupakan suara itu bukannya hilang. Makin saya berusaha untuk melupakan suara itu Bang Andreas, melupakan pesan itu, suara itu makin terngiang-ngiang kuat di telinga saya. Terngiang-ngiang ini maksudnya sepanjang hari kah? Iya, saya teringat itu terus. Akulah Isa Al-Masih putra Maryam anak Allah yang maha tinggi. Saya kan sudah berusaha untuk melupakan suara itu. Karena nggak masuk di akal sehat saya. Tapi suara itu kuat sekali menghantui pendengaran saya. Dan itu terjadi di sepanjang hari itu atau pada hari-hari berikutnya? Itu berlangsungnya hampir 6 bulan tuh Bang Andreas. Saya mengalami hal yang seperti itu. Saya diganggu oleh pesan suara itu. Dan saya pada waktu itu melakukan apa yang saya sudah ketahui dan sudah diajarkan oleh guru-guru saya dan paman saya. Di mana waktu itu saya diajarkan apabila saya mengalami suatu masalah, lakukanlah sholat tengah malam atau sholat tahajud namanya. Nah, saya biasanya melakukan sholat tahajud itu ya kalau sudah memang urgent ya terhadap satu masalah yang saya sudah tidak bisa lagi mengatasinya, saya melakukannya paling lama ya seminggu lah. Masalah itu tercover. Tapi ini makin saya kuat melakukan sholat tahajud, suara itu makin kuat terngiang di telinga saya Bang Andreas. Jadi itu berlangsung selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Setelah 6 bulan nggak ada lagi suara itu. Nah setelah 6 bulan dia datang lagi suara berikutnya mengajarkan saya tentang berdoa. Ya, berdoanya orang-orang Kristen itu yang berdoa Bapak kami itu. Oh itu setelah yang suara pertama tadi 6 bulan itu selesai. Iya. Datang lagi itu Datang pada saat kapan itu? Masih saya dalam keadaan tertidur. Pada saat subuh juga? Iya subuh. Kenapa saya katakan subuh? Karena setiap kali suara itu datang Bang Andreas, saya kan tidak bisa tidur lagi. Iya. Jadi pikiran ya. Iya. Dan saya coba mencerna pesan itu. Nah selalu di luar rumah saya itu kalau saya tidak mendengar suara orang azan subuh, saya mendengar suara orang mengaji. Nah itu waktunya kan antara jam 4 sampai jam 5. Iya. Kalau sekarang ya mungkin lah jam subuh itu sudah lewat jam 5 ya. Tapi dulu pada zaman saya itu ya waktunya berkisar antara setengah 5 sampai jam 5 lah.
Oke. Jadi subuh yang berikut itu setelah 6 bulan datang lagi suara itu tentang doa Bapak kami. Iya, dia ngajarin berdoa. Dia bilang begini sama saya, bila kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Iya. Saya diajarkan waktu itu saya mendengarkan doa Bapak kami Gimana ini. itu doanya itu? Yang Abang Ya dia bilang ya seperti sebagaimana kita ketahui pada umumnya sebagai orang Nasrani doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, bla 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 sampai habis kan. Nah, setelah suara itu mengucapkan kata doa Bapa kami itu sampai habis dan telah selesai dia kan hilang suara itu. Nah, setelah suara itu hilang, saya terbangun. Nah, pada waktu bangun itu kan saya berpikir, merenung. Ini doanya ya bagus. Bagus doa Bapak kami itu kalau kita cermati ya, kata perkataannya itu bagus. Tapi saya Bang Andreas terganjal dengan kata Bapak kaminya. masih hal yang sama, ada istilah Bapak juga di situ. Iya, 6 bulan yang lalu tentang istilah anak Allah Ini yang tentang saya reject. Sekarang tentang Bapak kami. Saya pikir apakah Bapak kami ini Allah? Kan dari ayat itu kan kita bisa ketahui kan, ayat doa Bapak kami itu kan menuju kepada Allah. Betul. Tapi saya terganjal dengan kata Bapak kaminya. Nah waktu itu saya pikir ini doanya bagus. Tapi kenapa Allah dipanggil Bapak? Emangnya Allah tuh manusia dipanggil Bapak? Ya, artinya definisi yang sebelumnya sama juga di Iya, dalam pikiran Abang iya gitu ya. sama. Kalau namanya Tuhan kok ada istilah Bapa, kok Iya. bisa ada istilah anak gitu ya. Itu. Seolah-olah Tuhan itu beranak begitulah ya Iya kira-kira itu ya. pikiran saya pada waktu itu. Oke, itu berlangsung berapa lama? Ya doa Bapak kami itu ya sekitar 3 bulan itu. Setiap hari itu. Setelah suara itu datang mengajarkan begitu, kan saya jadi pikiran ya. Oh, Ini doanya bagus, tapi saya terganjal dengan kata Bapak kaminya. Kenapa Allah kok dipanggil Bapak? kenapa Abang rasa bagus doa itu? Di mana yang paling terkesan menurut Abang? Ya kalau saya ingat-ingat kata-katanya itu. Ya. Kalau saya boleh jujur, itu pesan dari doa itu bagus sekali kata-katanya. Sangat dalam maknanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, di surga. Bla, bla. Betul. Itu kalau kita hayati Bang Andreas dengan kusuk ya, itu luar biasa itu maknanya. Bukan hanya kita baca-baca begitu aja, tapi kita hayatin. Betul. Maknanya luar biasa itu doa itu. Betul. Tapi saya terganjal dengan kata Bapak Hanya kaminya. itu saja ya. yang Iya, mengganjal karena ya. ini doa bagus. Tapi kenapa Allah itu dipanggil Bapak? Emangnya Allah itu manusia dipanggil Bapak? Nah, Nanti itu menarik itu. Tapi sekarang pengertiannya sudah berubah ya. Nanti dibahas ya untuk berikut itu ya Bang ya. Jadi suara pertama, suara kedua iya, 3 bulan. iya. Suara pertama 6 bulan. Suara pertama 6 bulan, suara kedua 3 bulan. Setelah itu udah nggak ada lagi suara itu. Oh datang lagi. Jadi kalau saya boleh buat konsepnya, dia terarah, tersistematis. Walaupun waktunya tidak sistematis, suka-suka dia datang. Tapi pesan yang disampaikan itu sistematis. Pertama dia kasih tahu tentang siapa itu Isa Al-Masih. Betul. Lalu diajarkan tentang doa Bapa kami. Lalu kemudian datang lagi suara ketiga, dia ngajarkan saya tentang membayar perpuluhan. Oh, Nah, lalu setelah membayar tunggu perpuluhan, dulu. Membayar perpuluhan ini menarik nih ya. ya, Itu bagaimana suaranya? ya suara itu mengatakan kepada saya, muliakanlah aku dengan segala penghasilan pertamamu, agar lumbung-lumbungmu diisi penuh. Oh, bukan ada kata perpuluhan di sana, tapi belakangan Abang baru mengerti itu perpuluhan begitu. Setelah perjalanan, setelah itu saya baru paham itu perpuluhan. Oh, hasil pertama yang dimaksud Iya. itu ya. Itu Muliakanlah aku dari segala hasil pertamamu. apa yang terlintas di pikiran Abang ketika suara itu muncul? Ya, bayar. Nah, itu apa lagi? Suara lagi. Nah, setelah suara itu berikutnya memberitahu saya tentang menyucikan hari Sabat.